Shalom kasih Kristus, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita, dan tetap dalam iman pada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada saat ini. Biarlah hari ini kami mendengarkan firman-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan sungguh memberikan kekuatan dalam iman percaya kami Tuhan, di mana kami memberikan satu kehidupan yang semakin kuat dalam Engkau Tuhan, dan kami semakin yakin akan keimanan kami dalam Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema iman yang menyelamatkan, terdapat dalam Markus 5 ayat 34, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan sembuhlah dari penyakitmu." Kasih Kristus, setiap agama mempunyai definisi tentang iman sendiri-sendiri. Dengan demikian, istilah orang beriman juga mempunyai berbagai pengertian. Orang beriman dapat diartikan orang saleh yang hidupnya sesuai dengan hukum agama. Ada juga yang mengartikan sebagai orang yang rajin berdoa dan berbuat baik. Selain itu, ada juga yang mengartikan bahwa orang beriman berarti orang yang giat berusaha untuk mengenal Tuhannya. Apapun artinya, banyak orang percaya bahwa makin besar iman seseorang, makin besar harapan bahwa orang itu akan masuk ke surga setelah hidup di dunia berakhir. Bagi umat Kristen, hal-hal disebutkan tadi dapat menjadi aspek atau bagian dari iman, tetapi bukanlah secara keseluruhan. Iman bukanlah usaha manusia, tetapi kasih karunia Tuhan. Tercatat dalam Efesus 2 ayat 8. Agar manusia diselamatkan, ia perlu memiliki iman yang menyelamatkan. Iman seperti apakah yang menyelamatkan? Percaya Yesus sebagai juru selamat saja tidaklah cukup untuk menyelamatkan. Sebab dengan demikian orang memandang remeh keselamatan yang Tuhan berikan. Percaya Yesus sebagai penguasa hidup saja juga tidak menyelamatkan. Karena dengan demikian manusia akan berpikir bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan perbuatan atau usaha. Iman yang menyelamatkan adalah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan yang harus kita taati. Keselamatan seperti ini akan membuat kita meyakinkan bahwa keselamatan adalah anugerah dan tidak lagi main-main dengan dosa dalam hidup kita. Saat kita percaya bahwa Yesus juru selamat, kita juga mengakui bahwa Tuhan adalah penguasa yang berdaulat penuh atas hidup ini. Inilah iman awal sebelum kita bertumbuh dalam jenis iman berikutnya. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk sebagian orang Kristen, iman ditambahkan perbuatan baik akan membawa keselamatan. Dalam pengertian, iman plus perbuatan sama dengan keselamatan. Tetapi ada juga yang mempercayai bahwa iman dari Tuhanlah yang membawa keselamatan dan mendorong kita untuk berbuat baik. Dengan kata lain, iman yang menyelamatkan tidak terpengaruh oleh perbuatan baik manusia, tetapi perbuatan baik adalah buah iman. Dalam pengertian, iman sama dengan keselamatan plus perbuatan. Manusia dapat diselamatkan hanya karena iman, tetapi apa yang terjadi sebagai iman belum tentu adalah iman. Iman bagi orang percaya terdiri dari 3 komponen, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan penyerahan. Dan karena itu ketiganya penting untuk memastikan adanya iman yang menyelamatkan. Tanpa mengetahui apa yang harus dipercaya, iman tentunya hanya sesuatu yang kabur. Bagi setiap umat Kristen, setidaknya pengetahuan bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk menembus dosa manusia haruslah dipunyai. Tetapi pengetahuan yang sedemikian tidaklah cukup jika tidak ada keyakinan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mengorbankan dirinya di kayu salib agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Selanjutnya, pengetahuan dan kepercayaan saja tidak membentuk iman yang utuh jika tidak ada penyerahan hidup kepada Tuhan. Dalam hidup kita harus bisa berserah kepada bimbingan Tuhan, sebab iblis pun tahu dan percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak taat kepadanya.
Iman yang menyelamatkan perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan, di mana perbuatan adalah wujud atau buah dari iman. Dalam Matius 7 ayat 20 sampai dengan 21 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itulah sebabnya sebagai orang percaya yang memiliki iman yang menyelamatkan, kita harus mampu mempertahankan iman kita ini sampai akhir. Keselamatan dan iman yang kita miliki adalah hasil pemberian Allah, anugerah dari Allah, karya terbesar yang Allah kerjakan dan berikan kepada manusia. Mari kita pegang teguh keselamatan dan iman yang sudah kita pegang sampai hari ini. Jangan sampai kita melepaskan hanya untuk sesuatu yang sementara yang ada di dunia ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tercatat dalam Roma 5 ayat 1. Kasih Kristus jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana kami diajarkan lewat kebenaran firman-Mu agar kami tetap di dalam iman kepadamu, karena kami percaya iman yang kami miliki adalah iman yang menyelamatkan kehidupan kami, karena bukan lewat agama yang kami percayai, tetapi lewat Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Iman bukanlah usaha kami, tetapi kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan pimpin kami supaya kami tetap di dalam Engkau. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.